Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paris Setiawan dari kelas 2F Pendidikan Jasmani NPM 192191226. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang ruang lingkup kependidikan. Pengertian ruang lingkup pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana agar bisa mewujudkan suasana belajar menjadi aktif. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan dalam keagamaan yang bisa mengendalikan diri baik untuk kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Reza Muriharjo mengatakan bahwa pendidikan ada dua pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Secara luas, pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang sebagai pengalaman belajar yang berada di segala lingkungan. Sedangkan secara sempit, pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diadakan di sekolah sebagai lembaga formal. Pendidikan adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap siswa, yang diserahkan kepada yang bertujuan agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas sosial. Ruang lingkup pendidikan. Pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena di dalamnya banyak segi-segi atau yang ikut terlibat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan yang menjadi ruang lingkup pendidikan. Contohnya anak didik atau siswa, yaitu merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi sumber dari segala kegiatan pendidikan yang dilakukan pada saat pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan, yaitu subjek yang melakukan pendidikan atau yang mengajarkan. Yang keempat, materi pendidikan, yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu atau materi. Yang kelima, metode pendidikan, yaitu cara yang paling tepat dilakukan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan bahan atau materi kepada anak didik atau siswa. Syarat-syarat ilmu pendidikan. Harus ada objek, yaitu objek materi dan objek formal. Objek materi adalah objek yang menjadi sasaran terhadap ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Harus ada metode ilmiah dalam penyelidikan dan pembahasan ilmu pengetahuan. Harus sistematis. Harus mempunyai dinamika. Ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang untuk mempunyai kesempurnaan. Harus praktis. Ilmu pengetahuan harus berguna dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus diabadikan untuk kesejahteraan manusia. Tujuan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan suatu usaha kegiatan yang berproses melalui tahapan-tahapan dan tingkatan. Tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan ilmu pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap, tetapi merupakan suatu keseluruhan untuk kepribadian seseorang yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan. Selain itu, ilmu pendidikan membantu menggambarkan semua aspek yang dihubungkan dengan kepribadian manusia, yang bisa mencakup segala ilmu pengetahuan, bisa mengembangkan nilai dan sikap serta keterampilan yang ada di dalam tubuh manusia. Ilmu pendidikan tidak bertujuan untuk merusak keadilan yang berada di dalam tubuh peserta didik. Contohnya, kita memberi sedikit ilmu pengetahuan tetapi tidak untuk kebaikan, melainkan untuk melakukan perbuatan yang jahat atau kejam. Kesimpulannya, pendidikan adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi pertumbuhan seseorang sebagai pengalaman belajar yang berada di segala lingkungan. Sedangkan secara sempit, pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajar yang
diadakan di sekolah sebagai lembaga formal. Pendidikan adalah segala sesuatu yang berpengaruhi terhadap siswa yang diserahkan kepadanya yang bertujuan agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas sosial. Ilmu pendidikan merupakan suatu usaha kegiatan yang berproses melalui tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.